سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي tentang obat hati. Kita akan coba lanjutkan obat hati si keempat dan si kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau pertemuan yang lalu hadratal muhtaramin rahimakumullah, li antara obat hati si ketelunika yaitu qiyamul lail, menghidupkan malam. Bangun tengah malam salat. Ya, termasuk dari obat hati. Nah, lekram semakin niki obat hatinya hampir sama waktunya, hanya saja prakteknya yang berbeda. Apa itu? Tadarru'u fis sahari, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada waktu sahar. Sahari itu sepertiga malam terakhir, di penghujung malam, menjelang pagi, menjelang terbitnya fajar. Tadarru' di sana, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jadilah manusia yang paling rendah. Ya. Jadilah manusia yang paling hina dan berusaha untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu waktu munajatillah. Ada apa pada waktu sepertiga malam terakhir itu? Li'annahu waktu munajatillah. Karena pada waktu itu terdapat waktu yang istimewa untuk bermunajah, untuk berbicara, untuk bercengkrama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan malam itu di sepertiga malam terakhir menjelang terbitnya fajar. Dengan cara apa? Tadarru', merendahkan diri, menghinakan diri, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan memperbanyak istighfar, merenungi lekan pegawean si gawe te lekan teberuras tindo sampai tetinduk malik. Renungi itu. Bayangkan apa saja yang kita kerjakan. Kalau ada di antara hari kita terdapat dosa kesalahan yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada sepertiga malam terakhir itulah tempat kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, mengakui segala macam bentuk kesalahan kita, lalu mengucapkan lafaz istighfar, kalimat astaghfirullahal azim. Ya, kerana tadarru' ni ke hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Jadi kerjakan salat, setelah kerjakan salat di penghujung malam itu tadarru', rendahkan diri. Ya, dengan memperbanyak istighfar. Wa du'a fihi aqrabu ilal ijabah. Dan berdoa pada waktu itu aqrabu ilal ijabah, mendekatkan kita, ya, lebih dekat kepada diterimanya doa. Berdoa di sepertiga malam terakhir, ya, itu dekat, besar harapan untuk diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa salah kita, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu panjatkan doa di sana. Ya, panjatkan doa. Lamun dia tersempat berdoa, ya, maka cukup istighfar. Umpamana niki, waktu ngene buek, fajar akan terbit, jinnat rahim dengan, ya, setelah kita solat misalkan mana-mana 2 rakaat, ya, waktu sisa kedik nike, apakah kita beristighfar atau mendahulukan permintaan atau berdoa?
Ya. Maka dahulukan istighfar. Dahulukan istighfar. Ya. Dan dia berdoa. Lamun dia tersempat berdoa. Artinya kalau waktunya sedikit, kalau kita dihadapkan antara istighfar, tadarru' merendahkan diri di hadapan Allah dengan kita berdoa, maka ambillah istighfar. Perbanyak istighfar, sempatkan diri untuk beristighfar di sana. Kumbena karena lamun istighfar itu keutamaannya banyak. Ya. Allah katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dengan segirang beristighfar ino napi gin mu'na pertama innahu kana ghaffara gin ampunin dosana. Si kedua yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan baginya rahmat dari atas langit. Ya. Berbentuk hujan. Lamun kemarau-kemarau itu perbanyak istighfar. Ya, ampun musim kemarau sebelum orang melaksanakan salat istisqa itu dianjurkan dulu untuk memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang penuh itu gawe istisqa lagu hujan dan turun-turun. Jangan-jangan syaratnya belum kita penuhi. Sok temilu-miluang salat istisqa mana-mana turun hujan. Orang terlebih dahulu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu aturannya. Ya. Nah ini yang kedua. Wa yumdidukum bi amwal. Ketiga keutamaan memperbanyak istighfar itu wa yumdidukum bi amwal. Allah akan memanjangkan mal, harta. Bi amwal. Amwal jamak lekat malun, harta. Allah akan banyakkan itu, kasih banyak harta. Ya. Wa banin, dan keturunan. Zakat berdua bija, perbanyak istighfar. Dan pada puncaknya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Puncak ya dari keutamaan istighfar itu, setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini, Allah akan anugerahkan jannat, surga, anhar, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, ini dia keutamaan istighfar. Beristighfar, tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Kapan? Pada sepertiga malam terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Tuhan kita turun tabaraka wa ta'ala yang maha agung kulla lailatin pada setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, itu tepat pada sepertiga malam terakhir. Ya. Dalam hadis ini dikatakan Tuhan kita Allah itu turun ke langit dunia. Ya. Nah, hadis ini para ulama berbeda pendapat ya, cara memaknainya. Ada yang mengatakan Allah turun ke langit dunia, turun wah. Tipak langit dunia. Pokoknya besaran turun wah. Nah, ini dia pemahaman kaum mujassimah. Karena ya golongan mujassimah yang membentukkan, menyerupakan Allah. Ya. Nah, ada yang mengatakan ya, Allah turun ke langit dunia. Dia serahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalangan salafus saleh nih, ya. Kalangan salafus saleh, ulama-ulama terdahulu menyerahkan maknanya semuanya. Dan nerani ngartiannya Allah turun merangkul turun dengan silakan atas tipa bawah dan nerani. Oh, diserahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah itu dah maknanya. Dia tidak berani menafsirkannya. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah termasuk di antara itu golongan yang ini, ya. Dia serahkan maknanya semuanya kepada Allah dengan tanpa berani memaknainya. Nah, bagian yang kedua dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
ya, diberikan pemahaman, ya, tetapi dengan cara ditakwil agar bisa dipahami oleh orang awam, ya. Karena mereka akan bertanya, Allah turun ke langit dunia, mumbe angkuna turun, dan seterusnya. Aran dengan awam, ya kan? Sehingga ditakwillah dia dengan mengatakan apa? Ya, turun yang dimaksudkan di sini itu ialah pengawasan Allah meliputi, ya, langit dunia. Itu khusus Allah berikan pada sepertiga malam. Ya, pengawasan Allah itu, perhatian Allah itu lebih terfokus pada sepertiga malam itu. Allah melihat hamba-hambanya itu lebih serius di sepertiga malam. Nah, begitu cara ditakwil dia, ya. Jadi yang pertama tadi ada yang mengartikan dia, ya, sesuai dengan makna kalimat redaksi, turun, ya. Ada yang kedua yang menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah, gak berani diartikan, nanti takut khawatir salah. Pokoknya nabi si kemudiannya si Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dari makna itu sudah, ya. Ada yang mentakwil dia, ya, dengan memindahkan maknanya itu, ya, dengan pengawasan seperti nikah. Sampai lagi paham, ya? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Kalau kita menerjemahkan ke bentuk pemahaman yang ketiga, menurut pendapat ulama yang ketiga ditakwil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perhatiannya khusus, ya, kepada semua makhluk yang berada di bawah langitnya Allah ini, ya, khusus perhatiannya kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhiru. Itu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, jadi Allah itu memberikan perhatian khusus. Siaran khusus ini berarti istimewa, spesial perhatian itu, tidak sama seperti perhatian-perhatian pada waktu lainnya. Yaqulu, lalu Allah berkata, ya, Allah berfirman pada sepertiga malam itu, man yad'uni fastajib lahu, saya ngandang tipe aku, niscaya aku akan menjawab doanya. Barang siapa yang minta kepadaku, fastajib lahu, aku akan menjawab doanya. Bagi yang minta di sepertiga malam terakhir itu, mayas alani fa'u'tiyahu, barang siapa yang minta kepadaku, yang itu mayyad'uni, barang siapa yang berdoa, fa'astajib lahu, maka aku akan mengijabah doanya. Man yas'alani fa'u'tiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku, seisi ngendang tipe aku gin kusade. Ya, ini kata Allah, ya, bagi hamba-hamba yang bangun di sepertiga malam itu. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, barang siapa yang beristighfar, mohon ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Nah, 3 janji Allah bagi orang-orang yang terbangun di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang berdoa akan diijabah. Siapa yang minta akan dikasih. Yang istighfar minta ampun akan diampuni. Ya. Wa innama afradahu bidzikri wa 'addahu naw'an makhsusan ma'a annahu mundarijun fi ma qablahu li syarafi 'ala ghairihi min baqiyati ajza'il lail lima marra anifan wa li anna al-ibadati hati yang terakhir. Wa innama kanat mujalasatu salihina minal adwiyati aydan. Sesungguhnya duduk bersama orang soleh itu bagian daripada obat hati juga. Berarti obat hati yang terakhir itu napi girang tokol barang kence dengan soleh. Ya. Kumbena karena biasa si girang kencen tokol ino terpengaruh itu. Lamun tetokol kence dengan saleh, insyaallah, ya,
Milulah itu kecepritan soleh dan mana-mana sekecot. Ya. Lamun tetokol kencedengan si girang ngepakdum, dete ini kadang-kadang dete milu maindum. Bilang jelu tetokol bisa ka jelasin nongkuna. Tetokol kencedengan si girang min raket, genit ieu mah teh mele nyoba mantok raket. Jangan model. Ya. Makanya dikatakan wa innama kanat mujalasatu salihina minal adwiyati aydan. Sesungguhnya tokol barang kence dengan saleh inu bagian lekan obat ate endah. Karena bau kence dengan saleh doang ampun jari obat ate. Li'annaha, karena sesungguhnya duduk bersama orang saleh itu turithul iqtida'a bihim fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim, akan mewariskan, akan menularkan kebiasaan lekan dengan si kencan tetokol ini fi af'alihim, baik dari perbuatannya, wa aqwalihim, dan ucapannya, wa ahwalihim, dan keadaannya. Ya, lamun girang tokol, misalkan lamun girang tokol ontek-ontek dengan si girang kecil tokol, milu itu ontek-ontek fi af'alihim, perbuatannya. Lamun tetokol kecetuan gurun teh si girang ngerokok, milu itu kadang-kadang ngerokok. Oh, gurun teh dua ngerokok itu harus ngerokok. Nah. Af'alihim, perbuatan dengan perbuatan ini akan mewariskan. Wa aqwalihim, bagaimana ucapannya orang soleh itu juga akan nular kepada kita. Orang soleh itu biasanya perkataannya menyejukkan hati. Milu itu lembut orang kata bertutur kata. Ya. Lemah lembut orang kata nanggor itu. Lemah lembut orang kata nasihatin itu. Milu itu orang kata bertutur kata. Ini ya ampu neparan si bau jadi obat ate ino tegirang tokol kenca dengan saleh. Wa ahwalihim, dan keadaannya. Ya. Dengan soleh kita teh nengkok sorban, ya, bit berkat dekat gurun teh milu itu nengkok sorban. Kita teh gurun teh ya, dengan soleh ngodu imamah, milu itu ngodu imamah. Lamara gurun teh misalkan dengan soleh tanggap ya pengot songkana, kadang-kadang milu itu dah pengot songkan teh. Kumbere teh nurut gurun teh. Kan begitu, ya. Jadi nepi si pegawaian, nepi si jadi ucapan, nepi si jadi kebiasaan gurun teh ino dengan soleh ino itu akan menular kepada kita. Sebaliknya dengan cengih, ya, pegawaiannya merasa buruk, jahat-jahat doang, milu itu jahat. Aqwalihim, rawasnya nerakena, milu itu rawasnya nerakena. Girang misalkan nyumpa, milu itu girang nyumpa yang nungpun. Nah lanjut, wa tad'u ila an la yarda li nafsi an yuqassira anhum. Ya, dait lamun tetokol kenca dengan saleh ino, ya, dia pasti akan mengajak kita, ya, kepada sesuatu, ya, yang kita itu akan menjadi baik dengannya. Seolah-olah dia itu tidak ridha, alla yarda li nafsihi an yuqassira anhum. Dia itu, beliau itu tidak akan ridha. Bagus misalnya. Beliau tidak akan ridha kalau sendiriannya soleh. Beliau tidak akan ridha kalau sendiriannya bahagia. Memang begitu watak orang soleh. Ya. Karena kata Rasulullah, bukti dengan mukmin ino dia cinta kepada saudara mukminnya yang lain. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukan dari golonganku dengan sinena peduli le urusan dengan muslim si lain. Berarti orang soleh itu selalu dia peduli terhadap nasib temannya yang lain. Kalau aku bahagia, engkau juga harus ikut bahagia. Kalau aku masuk surga, engkau juga harus ikut masuk surga.
Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam bait syairnya itu beliau mengatakan apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Ya. Aku itu sangat cinta dengan orang-orang soleh itu, meskipun aku bukan orang soleh. Coba Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya. Saking tawadhu'nya Imam Syafi'i itu, imam, sekelas imam nih, imam. Ya. Beliau mengatakan apa? Uhibbus salihin. Ya. Aku itu cinta kepada orang-orang soleh. Walastu minhum, meskipun aku tidak sama seperti mereka. Kenapa beliau cinta? Beliau berharap apa? Dengan kecintaanku kepada orang soleh, dengan aku sering bersama orang soleh, aku berharap, ya, aku akan mendapatkan syafaat karena mereka. Begitu. Ya, tujuannya Imam Syafi'i sehingga beliau itu senang bersama orang soleh. Aku cinta dengan orang soleh meskipun aku tidak soleh seperti mereka, meskipun aku bukan orang soleh, karena aku berharap, ya, dengan aku selalu bersama orang soleh, aku mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu bersama orang soleh. Nah, sampailah bait syair itu kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal, murid dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Diganti dia, hibbus salihin, aku cinta orang soleh, wa anta minhum, dan engkaulah termasuk orang soleh itu. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan walastu minhum, meskipun aku bukan orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan wa anta minhum, ya, engkau termasuk bagian dari orang soleh. Nah, ini dia yang didambakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, sehingga beliau itu sangat senang, sangat cinta dengan orang-orang soleh, ya, dan senantiasa berusaha selalu bersama orang-orang soleh, ya. Maka keuntungan kita hadratan muhtaramin rahimakumullah, rapat kenca dengan soleh ino, lamun tesala arak melombok ite, lamun tepelih arak nasehatin ite. Nah, ini si dada-dada, makanya cari itu nanti laki-laki yang dekat sama orang soleh, ya. Kenapa? Kalau dia mencintai kita, dia tulus ingin membahagiakan dan memuliakan kita. Ini dengan soleh nih, dengan mama si rapat kece dengan soleh. Nah, kalau sekiranya dia tidak cinta kepada kita, dia akan melepas kita. Dia akan melepas kita, tetapi tetap dengan memuliakan kita. Kenapa? Karena dalam setiap tindakannya dia selalu meminta nasihat dan arahan dari orang-orang di sekelilingnya, yaitu orang-orang soleh. Yang mana kelebihannya? Ya. Makanya cari perempuan-perempuan yang dekat dengan orang soleh. Cari laki-laki yang dekat dengan orang soleh. Lamun tebedue sebinian rapat kenca dengan soleh, lamun tepelih, lamun tesili, tahur badak ni itu kumbena, karena ngenopa mu'na lekan guruna dengar. Dituntun kita, diluruskan kita, dek na puang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa kita dianjurkan untuk senantiasa dekat bersama orang-orang saleh? Ya. Dalam lanjutannya, fatab'athuhul munafasatu ala masawatihim aw ziyadati alaihim. Karena dengan sering berkumpul bersama orang saleh akan membangkitkan semangat kita, akan memotivasi diri kita untuk apa? Ala musawatihim, untuk sama dengan mereka, aw ziyadati alaihim, bahkan lebih dari mereka. Ini dia. Ya, jadi ketika kita melihat wajah orang soleh itu, sudah nampak sudah, ya, sudah nampak sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah yang penuh semangat mengabdikan diri kepada Allah. Nyaman kita melihat, sejuk kita melihat, ya. Ini dia. Maka dengan sering bersama orang soleh akan memotivasi diri kita untuk mengikuti mereka, bahkan melebihi daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Fayasiruna sababan li sa'adatihi, maka duduknya bersama orang soleh menjadikan dirinya itu menjadi sebab bahagianya, li sa'adatihi, ya, menjadikan dirinya bahagia,
wa ba'ithan ala istizadatihi, ya, menjadikannya bahagia dan menumbuhkan keinginannya untuk mencontohi dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wassalihun, maka siapakah orang yang saleh itu? Di akhir kalimat ini dikatakan orang saleh itu ialah humul qaimuna bihuquqillah wa huquqil ibad, ya. Jadi dua ciri-ciri orang yang saleh itu. Al-qaimuna bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak sesama hamba, ya. Orang yang menunaikan hak-hak Allah, ya, menunaikan haknya kepada Allah, dan orang yang menunaikan haknya sesama hamba. Ini dia, ya. Maka kalau ada orang yang hanya rajin beribadah tetapi tidak baik kepada manusia, tidak termasuk orang saleh. Ada orang yang baik kepada sesama tapi tidak baik kepada Allah, maka juga belum dikatakan orang saleh. Jadi orang saleh itu, ya, menurut pendapat pengarang kitab niki, ya, mereka lah yang menunaikan segala macam bentuk hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Wallahu taala a'la wa a'lam.